saudaraku, bila kita ditanya siapa yang paling setia di dalam kehidupan kita, yang pasti bukan pacar kita, bukan istri kita, dan bukan suami kita, namun Tuhan Yesus yang paling setia di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Pemimpin yang bijak. Seminggu bersama suami yang baik di hari kedua. Mana Sorgawi, Kamis 2 April tahun 2020. Adapun firman Tuhan terambil dari Kejadian 3 ayat 16 dan Efesus 5 ayat 23. Secara natur, setiap orang membutuhkan pemimpin. Sekalipun seringkali banyak orang yang menyangkalnya dengan bersikap sok bisa dan sok tahu. Demikian juga dengan istri, membutuhkan pemimpin dan suaminya lah yang menjadi pemimpinnya. Yang terpenting di sini adalah suami harus menjadi pemimpin yang bijak. Pemimpin yang bijak itu bukan berarti menguasai sebagaimana orang dunia menguasai orang lain. Di Kejadian 3 ayat 16 memang dikatakan, dan ia akan berkuasa di atasmu. Sepintas seakan-akan suami benar-benar diberi kesempatan untuk membatasi ruang gerak istrinya dan memutuskan apa saja yang harus dilakukan dan dirasakan oleh istrinya. Tetapi tidaklah seperti itu. John Gill menjelaskan berkaitan dengan kata berkuasa di sini. Dan dia akan memberitakan kamu dengan sedikit membatasi kebaikan dan kelemah lembutan dengan lebih keras dan ketat. Kelihatannya sebelum pelanggaran ada kesetaraan yang lebih besar antara laki-laki dan perempuan itu, atau laki-laki tidak menjalankan wewenang atas perempuan. Dan ini adalah hukuman baginya, karena dia tidak meminta nasihat suaminya tentang memakan buah itu, tetapi melakukannya sendiri tanpa kemauan dan persetujuannya, dan menggoda dia untuk melakukan hal yang sama. Jelas bahwa ayat ini lebih cocok dipahami sebagai ayat yang menjelaskan tentang kepemimpinan suami, sebab suami harus mengarahkan istri sekalipun dilakukan dengan sedikit lebih ketat. Maksudnya, supaya istri tidak tersesat. Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang meneladani Kristus. Secara khusus di sini adalah keteladanan Kristus dalam kepemimpinan atas jemaat. Kalimat dialah yang menyelamatkan tubuh di Efesus 5 ayat 23 menjadi sangat penting, sebab disitulah letak kepemimpinan yang sesungguhnya. Kristus memimpin jemaat dengan mengarahkannya pada kebenaran yang didasari dengan sebuah pengorbanan hingga jemaat memperoleh keselamatan. Demikian juga dengan suami yang sudah seharusnya mau berkorban demi kepentingan orang yang dipimpinnya, yaitu istrinya. Suami benar-benar harus menunjukkan kepeduliannya kepada istrinya, sebagaimana Kristus peduli kepada mempelainya, yaitu jemaat. Adam Clarke menjelaskan
Ketika Kristus menjalankan wewenang atas gereja untuk menyelamatkan dan melindunginya, maka biarlah suami menjalankan otoritas atas istrinya dengan melindungi, menghibur, dan menyediakan segala kebutuhan dan kenyamanan hidup bagi istrinya menurut kekuatannya. Sebagai suami, mari kita menjalankan fungsi kita sebagai pemimpin yang bijak atas istri kita. Jangan biarkan istri berjalan sendiri, namun berikan arahan-arahan yang mana yang harus dia tempuh. Lindungi istri sekalipun harus mengorbankan diri, supaya istri tetap berjalan di jalan kehidupan, bukan kebinasaan. Kata-kata bijak, kepedulian dan pengorbanan adalah bagian dari kepemimpinan yang bijak, tak perlu dihindari. Mutiara kata hari ini, berpikir positif adalah salah satu cara terbaik ketika tidak punya pilihan. Dari Khairul Tanjung. Mari kita berdoa. Bapa, kalau aku harus berkorban ketika memimpin istriku, aku rela, asal dia tetap berada di jalan kehidupan yang menyelamatkannya dari kebinasaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.